Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Azaliyah dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan meresum presentasi teman saya pada mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Pemberantasan Korupsi yang disampaikan oleh kelompok 4. Yang pertama yaitu konsep dan strategi pemberantasan korupsi. Dibagi menjadi 3, ada strategi preventif, strategi deduktif, dan strategi represif. Strategi preventif yaitu strategi yang harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini dibuat dan dilaksanakan terutama dengan agar suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti secara tepat. Yang ketiga yaitu strategi represif. Strategi ini dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberi sanksi hukum yang setimpal pada koruptor secara cepat dan tepat. Kemudian hambatan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Hambatan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, dan hambatan manajemen. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik yang penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hambatan kultural yaitu hambatan yang sumbernya dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Kemudian hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dan bentuk peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu hambatan manajemen. Hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Kemudian langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi berbagai hambatan korupsi. Yang pertama yaitu mendesain ulang pelayanan publik tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, yang berkualitas, yang tepat, dan tanpa dibebani oleh biaya ekstra atau pungutan liar. Biasanya dititipkan gitu. Kemudian memperkuat transparansi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberi akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Kemudian meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dan mencegah peraturan perundang-undangan. Upaya penindakan korupsi. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Kemudian penyelidikan. Yang dimaksud penyelidikan adalah tindakan penyelidik atau orang yang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan diperlakukan penyelidikan itu. Kemudian penyidikan. Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya. Kemudian pelaksanaan putusan pengadilan atau disebut eksekusi. Eksekusi sendiri artinya pelaksanaan
terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang, dan hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, masyarakat sadar akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Kemudian himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Selanjutnya, pencatatan ulang aset. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai dan disimpan di bank, tetapi terhadap aset kepemilikan lain berupa barang ataupun tanah. Yang terakhir yaitu upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia ini juga sangat rendah ya. Jadi masyarakat itu harusnya tidak mendukung adanya korupsi dan harus sadar terhadap apa dampak-dampak korupsi. Sekian resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.